itu sebenarnya bedanya tuh di mana kayak gitu. Karena masih mungkin gampang ya teman-teman untuk membedakan pasar modal produk-produk investasi di Pasmod yang konvensional maupun syariah. Ini sejauh mana produk perbedaannya ini Pak Irwan? Baik, Mince, mudah-mudahan suara saya bagus nih. Gimana teman-teman semua ya? Bedanya apa sih syariah sama non syariah? Ya bedanya prinsip syariahnya itu sebenarnya gitu. Jadi investasi mau syariah mau tidak maka tujuannya cari untung, ya kan? Sama syariah pun kalau teman-teman sudah memutuskan mau investasi di pasar modal maka diniatkan cari untung, oke? Nah kalau konvensional nggak mikirin tuh masalah halal haram, nggak mikirin tuh riba, nggak mikirin tuh apakah sesuai syariah atau tidak. Yang penting cuan gitu kan. Nah kalau syariah mikirin itu. Jadi gimana cara dapat cuan tapi yang sesuai dengan prinsip syariah. Gimana dapat cuan yang halal gitu. Sesimpel itu. Jadi pembedanya adalah prinsip syariah aja. Cara strategi apa namanya mencari saham yang bagus sama ada fundamental, ada teknikal sama semua. Tapi tadi begitu bicara investasi syariah, maka semuanya harus memenuhi prinsip syariah. Sesimpel itu sebenarnya bedanya, Mince. Jadi bedanya ya pada prinsip syariahnya itu ya Pak Irwan Betul, ya. Jadi betul. tidak adanya perbedaan pasar ya. Mungkin bisa diperjelas juga seperti itu teman-teman ya. Tidak Iya, ada bursanya perbedaan pasar. sama, gitu. Iya, bursanya sama, Bursa Efek Indonesia, pasar modalnya sama, OJK-nya sama, semuanya sama. Cuma Nah, nanti paling ada yang nanya prinsip syariahnya dari mana nih? Nah, hmm. gitu. Itu baru muncullah ada yang namanya Dewan Syariah Nasional untuk ngurusin prinsip-prinsip syariah yang boleh dilakukan di pasar modal. Muncullah fatwa. Nah, itu rujukan untuk syariahnya. Nah, kalau boleh tahu, ini pasti teman-teman investor angkatan corona nih terutama ya, banyak banget pasti yang belum tahu dari kapan sih pasar modal syariah ini udah ada di Indonesia. Sekilas seperti sejauh mana atau sejauh dari kapan sih Pasmod Syariah ini, Pak Irwan? Kalau bicara tentang kelahiran, jadi pasar modal saya itu udah lama, tahun 97. Saya yakin ada follower ngerti saham yang lahirnya tahun 2000-an gitu, belum lahir tuh, waktu pasar modal lahir gitu. 97 sudah ada pasar modal syariah. Tapi produk pertamanya adalah reksadana syariah. Tapi dari 97 ke 2010 ketiduran hal syariahnya. Ada pangeran yang bangunin gitu, nyium terus bangun, nggak ada gitu kayak di film-film kartun itu nggak ada. Kelamaan tidurnya. Dia dari 97 ke 2010 itu nyaris tidak terdengar keberadaan pasar modal syariah. Padahal produknya sudah ada ya. Reksadana syariah tahun 97 sudah ada, sukuk sudah ada di tahun 2002 gitu ya, indeks tahun 2000 udah semua ada. Cuma tadi. Nah, terus kita bangkitkan lagi. Nah, kita bangkitkan lagi tahun 2011. Jadi ceritanya kalau kita lihat di film-filmnya Disney itu ada pangeran untuk bangun deh gitu. Jadi baru bangun lagi. Nah, begitu dibangun orang tahu aware ada pasar modal syariah sampai sekarang. Kira-kira begitu, Mince kalau sejarahnya. Oke, jadi sebenarnya udah dari zaman Mbak Lela ya, pasar modal syariah itu dari umur 5 tahun berarti. Betul kan, Mince aja baru 5 tahun. Iya makanya terus baru mulai hidup kembali di 2010. Nah atau teman-teman di 2010 pasti masih kecil-kecil nih ada investor angkatan corona ya. Itu awal pertama kali Mince terjun juga berarti pas awal kelahiran kebangkitan pasar modal syariah tuh. Nah Pak Irwan, karena memang sejatinya sudah lama ini pasar modal syariah. Dan sekarang sih kalau dilihat ya pasti semakin bertumbuh ya dan berkembang pesat banget dari sisi jumlah investor dan yang lainnya. Apa aja sih sebenarnya yang kalau mungkin dari pengamatan Pak Irwan yang membuat masyarakat masih mungkin belum begitu aware atau enggan gitu untuk memilih produk-produk yang basisnya syariah di pasar modal?
Jadi kalau menurut kami yang pertama adalah kurangnya pemahaman gitu. Jadi selama ini menganggap kalau di pasar modal itu judi nih, nggak mungkin syariah. Nah itu kan jadi salah paham. Itulah salah paham itu yang perlu kita luruskan. Terus yang kedua, nah biasanya yang kedua adalah mereka karena salah paham, terus kurang pengetahuan. Jadi sudah salah paham, kemudian belum dapat pengetahuan yang tepat, sehingga menganggap bahwa mungkin malah tidak tahu ada produk syariah gitu. Nah yang ketiga biasanya nggak sabaran gitu. Kalau orang karena apalagi yang investor-investor kelahiran corona nih, kebanyakan FOMO, kebanyakan dengerin influencer gitu ya, sehingga pengennya cepet-cepet kaya, padahal yang cepet-cepet kaya itu bisa jadi tidak syariah gitu, Mince. Kira-kira itulah gambaran besarnya. Oke, jadi mungkin beranggapan returnnya itu sama gitu ya Pak Irwan Nah ya itu kalau juga salah tuh. Padahal misalkan wah syariah nggak bakal cuan, salah. iya. Cuan di syariah pun cuan besar boleh kok. Benar. Jadi sebenarnya mau produk kita hijrah ke syariah pun tetap punya potensi cuan yang cukup menggiurkan ya. Tergantung pemilihan produknya nanti. Misal di saham ya sahamnya apa dulu nih ya yang di syariah. Nah Pak Irwan, karena memang banyak kan sekarang itu investor saham ya di pasar modal paling banyak itu kan milenial lah ataupun generasi Gen Z inilah yang kita sebut sebagai angkatan corona. Nah pemahaman mereka terhadap saham syariah, kita spesifik ke saham syariah dan konvensional itu mereka pahamnya ini beda pasar kayak gitu kan, padahal satu pasar. Nah, bagaimana memudahkan teman-teman di sini biar nggak keliru dalam beli saham gitu? Mungkin bisa diinfokan yang SOTS ini Pak Irwan, mungkin banyak yang belum tahu juga tentang SOTS. Gitu. Nih, jadi gini nih, Mice dan teman-teman semua. Kami paham betul bahwa Indonesia itu pasarnya anak muda, pasar produktif. Anak muda itu pengen segeranya gampang, ya kan? Pengen dapat info gampang, gitu ya, nggak mau repot. Karakternya kan begitu kan? Semua harus via gadget, gitu ya, internet, digital, gitu ya. Nah, oleh sebab itu Indonesia mengembangkan sebuah sistem, sebuah platform yang memudahkan para investor syariah ini untuk transaksi saham syariah tanpa perlu baca fatwa. Transaksi saham syariah tanpa perlu pusing-pusing dulu cari ini saham syariah atau tidak gitu. Jadi semua itu sudah kita siapkan sebuah sistem yang kita sebut platformnya itu Syariah Online Trading System. Jadi ini investor muda nih kalau udah bulat mau jadi investor syariah, udah pakailah SOTS. Pertanyaannya di mana SOTS-nya? Nih kan gitu, Mince, di mana nih saya mau cari SPF? Nah, SOTS itu nama sistem, nama platformnya. Tapi nama tersebut kita serahkan, sistem itu kita serahkan ke anggota bursa, ke perusahaan sekuritas, dan namanya berubah sesuai dengan perusahaan sekuritas sendiri gitu. Silahkan aja bukanya di mana, perusahaan sekuritasnya gitu. Nggak ada namanya SOTS, tapi namanya misalnya contoh lah, sebutin apa, Mince pakai apa buka? Ya, salah satu AB gitu. Iya, pokoknya nah kalau pengen tahu gitu ya, kalau pengen tahu di mana saya mau tahu AB-nya, sekuritasnya yang punya syariah, cek follow ID Islamic, nanti cari scroll ada. Kalau enggak, lihat di websitenya ada Islamic. Gitu. Jadi websitenya website official bursa, sehingga nggak mungkin informasinya bodong, nggak mungkin informasinya palsu. Oke. Jadi SOTS ini memang udah di create sedemikian rupa teman-teman ya untuk memudahkan teman-teman Iya, betul. muda yang apa ya istilahnya tuh mereka anti ribet. Generasi anti ribet pokoknya. Bener. Jadi saking mudahnya nih, saking mudahnya, bayangin aja saham syariah itu kan ada hampir 500-an ya. Lebih dari 60% saham yang ada di bursa itu saham syariah. Ngapalinnya susah kan? Jadi nggak usah dihafalin. Nanti sistem itu ngecek, misalnya Mince mau beli saham syariah, tapi nggak tahu nih sahamnya syariah atau tidak. Input aja kodenya, nanti kalau ditolak berarti nggak syariah. Sistem udah ngecek. Pokoknya semua
fatwa daripada mau transaksi baca fatwa dulu kan panjang tuh, pusing gitu. Iya. Nggak usah. Karena itu sistem diturunkan dari fatwa. Keren nggak tuh? Gitu. Jadi sistem itu kita turunkan dari fatwa biar teman-teman investor muda nggak lagi pusing-pusing baca fatwa. Cukup pakai sistem. Nggak usah bolak-balik tiap mau beli cek ini syariah atau enggak ya, itu mudahnya di situ teman-teman ya. Jadi tinggal klik kodenya saham apa, kalau muncul ya syariah, kalau nggak muncul ya berarti itu syariah. Sesimpel itu teman-teman ya. Makanya nanti jangan lupa besok ikutan Syariah Investment Week ya. Tinggal follow The Islamic ya. Di situ fitnya semua ada infonya ya. Di situ ada juga booth anggota bursa atau sekuritas yang mereka punya fasilitas SOTS. Karena benar kata Pak Irwan tadi, memang tidak semua atau belum semua perusahaan sekuritas memiliki atau sudah menciptakan itu tadi ya SOTS untuk nasabah ataupun calon nasabah. Mungkin dari sekian 100 lebih baru sekitar berapa Pak Irwan jumlahnya? Hampir pokoknya 64% deh, di atas 500. Enggak, Oh, ada 16. Nah, itu dia ya. Sekitar 16 AB yang bisa teman-teman cek ya nanti di di acara besok juga teman-teman bisa cek. Nah, ini ada yang nanya, obligasi kenapa ada syariah ya Pak? Obligasi kan surat utang. Ya, mohon maaf Pak, masih awal. Jadi gini, di syariah namanya bukan obligasi, namanya sukuk. Betul, obligasi itu surat utang. Yes, obligasi itu bukan produk syariah. Nah, produk syariahnya memang sukuk. Sukuk itu bukan surat utang, tapi karakternya mirip. Gitu. Nah, ada namanya sukuk. Bukan suuk ya, kalau suuk di Tasik beda lagi tuh. Suku ya, Sukuk. ya. Jadi versi syariah maksudnya syariahnya itu suku. Kalau obligasi memang kan ini surat utang, tapi kalau suku mungkin lebih ke pendanaan gitu ya Pak Irwan ya Mbak. Pembiayaan. Pembiayaan sederhananya seperti itu teman-teman. Oke, sebentar ya, ini udah mulai banyak pertanyaan. Nah, ini ada yang nanya, bingung juga ya, soalnya prinsip bank konvensional dengan syariah beda kayaknya ya Pak, prinsip bank. Kalau bank konven sama syariah beda. Kalau di saham seperti apa gitu? Nah, jadi gini, bank konvensional sama bank syariah itu kan bedanya. Kalau konvensional utang piutang. Jadi kalau kita ke bank konvensional itu sebenarnya kita sedang transaksi utang piutang dengan bank. Kalau nabung ya. Kalau kita nabung, sebenarnya kita ngutangin bank, gitu kan. Jadi transaksinya utang piutang. Nah, kalau syariah di bank itu kan transaksi financing, pembiayaan. Kalau utang piutang muncul bunga. Wah, Mince sinyalnya jelek nih, muter-muter tuh. Kalau utang namanya bunga. Jadi kita dikasih bunga. Kalau pembiayaan namanya return. Kalau bahasa fikihnya ada lagi khusus, ada yang namanya disebut dengan bagi hasil, gitu. Ada yang namanya menggunakan, kalau saya lebih gampang pakainya return. Bedanya apa obligasi sama sukuk tadi? Kalau obligasi itu utang piutang, betul. Jadi kalau teman-teman investasi beli obligasi retail gitu, ori itu ngutang. Jadi teman-teman ngasih utang ke pemerintah, pemerintah punya utang ke teman-teman. Karena itu pemerintah ngasih bunga. Tapi kalau sukuk retail, teman-teman bukan ngutangin pemerintah, tapi ngasih pembiayaan sehingga dapat bagi hasil. Gitu. Kira-kira gitu perbedaannya. Nah, itu teman-teman ya sekilas untuk perbedaannya mungkin yang masih bingung antara sukuk dengan obligasi ya, terus tadi bank konven dengan syariah, terus ini saham konven dengan saham syariah ya. Tentunya memang ada perbedaan, tapi ya tetap masing-masing ada potensi return yang bisa teman-teman dapatkan di situ. Nah, Pak Irwan, kalau kita mungkin sekilas ngobrolin event besar ini ya, Syariah Investment Week. Ini banyak yang nanya juga, yang DM. Ini acara
lagi pertanyaannya? Tadi putus-putus. Oke, sorry Om, ini emang sinyalnya lagi di ujung Kulon Banten, jadi sinyalnya susah banget. Iya, jadi untuk event besar besok ini ada banyak lah yang nanya, ini kalau misal saya non muslim boleh datang nggak sih gitu? Karena Wah, tagline-nya syariah. jangan salah gitu. Kalau lihat daftar, lihat coba teman-teman Syariah Investment Week itu saya cerita dulu deh sejarahnya. Jadi Syariah Investment Week atau kita bilang SIW itu baru pertama kali kita luncurkan di 2019 gitu ya. 2019 itu kenapa kita luncurkan? Tujuan awalnya adalah dua. Kita mau silaturahmi. Jadi semua investor syariah dikumpulin, ngumpul di suatu tempat. Kemudian karena sudah ngumpul silaturahmi, kita kasih edukasi. Jadi ilmunya biar nambah. Jadi kita kasih ilmu tambahan banyak lah, variasi talk show, seminar gitu. Nah,